mohon perhatian untuk para danton. Nanti ketika komandan upacara masuk, kemudian masing-masing danton menyiapkan pasukannya dengan memberikan aba-aba, siap, kerak. Kemudian ketika komandan upacara sudah berada di depan, kemudian mengambil alih dengan memberikan aba-aba seperti ini. Pimpinan saya ambil alih, para komandan pasukan ke samping barisan. Kerjakan. Secara serentak bersamaan masing-masing danton membalas, kerjakan. Hormat dibalas. Setelah turun komandan upacara penghormatan, kemudian itu para danton turun, balik kanan, hadap serong kiri, kemudian menuju ke samping barisan. Itu tata caranya untuk dipahami supaya nanti pelaksanaan kegiatan kita berjalan dengan tertib sesuai dengan rencana. Demikian. Kemudian untuk pembacaan teks Pancasila itu nanti tidak diikuti oleh peserta upacara, ya. Sekali lagi, pada saat pembacaan teks Pancasila peserta upacara tidak mengikuti. Demikian. Komandan upacara memasuki lapangan upacara, langsung mengambil alih pimpinan pasukan. Pimpinan, saya ambil alih. Para komandan ke samping barisan. Kerjakan! Rat di tempat. Rat. Hadirin yang kami hormati, yang bertindak selaku Inspektur Upacara, Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST. Perwira Upacara, AKP Muhammad Yusran SOS MM. Lahir di Kendari, tanggal 25 April tahun 1978. Jabatan Kasat Narkoba Polres Konawe. Komandan Upacara Ibtu Amar Asran SH. Lahir di Bungguosu, tanggal 28 November tahun 1986. Jabatan Kasih Hukum Polres Konawe. Komandan Pasukan Pengibar Bendera Merah Putih Muhammad Adan. Lahir di Walai, tanggal 6 Desember tahun 2008. Asal sekolah SMA Negeri 1 Tongauna.
Pengibar bendera merah putih Muhammad Akbar, lahir di Walai, tanggal 13 Maret tahun 2008. Asal sekolah MAN 1 Konawe. Chandra Darmawan, lahir di Sendang Mulyasari, tanggal 5 April tahun 2008. Asal sekolah SMA Negeri 1 Unaha. Safrial Gibran, lahir di Wonua Morini, tanggal 1 Februari tahun 2007. Asal sekolah SMA Negeri 1 Morosi. Pembawa baki Sabrina Nata Naida, lahir di Pudai, tanggal 21 Maret tahun 2009. Asal sekolah SMA Negeri 1 Wongeduku. Seluruh pasukan pengibar bendera merah putih adalah siswa-siswi terbaik Kabupaten Konawe di bawah binaan Polres Konawe, Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Konawe, dan Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe. Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Francisca Penny Riandari Esos, lahir di Kendari, tanggal 7 Februari tahun 1977. Jabatan Analis Tata Usaha pada Badan Kesbangpol Kabupaten Konawe. Pembawa acara Irmayanti Asrip, lahir di Ambekairi, tanggal 24 April tahun 1996. Unit kerja Staf Protokol pada bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Konawe. Selesai.
Lapor upacara peringatan ke-80 Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Siap. Lanjutkan. Bupati Konawe, Bapak Haji Yusran Akbar ST, bersama Ibu Haja Hania SPD MPD GR, selaku Inspektur Upacara, tiba di tempat upacara. Dimohon menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Senin 2 Juni 2025. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pasang sanggur. Gerak. Pengibaran Sang Merah Putih. Siap. Gerak. Langkah tegap maju. Jalan.
Dua kali. Belok kanan. Jalan. Jalan. Di depan. Gerak. Hadap. Kiri ante. Ini di anu Gerak. sampingnya di kanan di tengah-tengah. Sebentar. Auto hanya auto, tidak bisa dirubah apa-apa. Nah ini Undangan dimohon berdiri.
Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata! Gerak! Tegak! Senjata! Gerak! Langkah tegap maju. Jalan. Belok. Kiri. Jalan.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan, kita mengheningkan cipta mulai. Selesai. Tanda kebesaran buka. Hormat, senjata! Gerak! Tegak, senjata! Gerak! Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanda kebesaran tutup. Hormat, senjata! Gerak! Tegak, senjata! Gerak! Lepas, sangkur! Gerak! Pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke tempat. Kembali ke tempat. Belum sarapan. Undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Barisan diistirahatkan. Untuk perhatian. Strat di tempat. Rat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2025. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tanggal 1 Juni tahun 2025 kita kembali memperingati momentum yang sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia, Hari Lahir Pancasila.
Hari ketika kita tidak hanya mengenang rumusan dasar negara, tetapi juga meneguhkan kembali komitmen kita terhadap nilai-nilai leluhur yang menjadi pondasi berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila bukan sekedar dokumen historis atau teks normatif yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ia adalah jiwa bangsa, pedoman hidup bersama, serta bintang penuntun dalam mewujudkan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam semangat memperkokoh ideologi Pancasila, izinkan saya mengajak kita semua merenungkan kembali bahwa Pancasila adalah rumah besar bagi keberagaman Indonesia. Ia mempersatukan lebih dari 270 juta jiwa dengan latar belakang perbedaan suku, agama, ras, dan budaya serta bahasa yang berbeda-beda. Dalam Pancasila, kita belajar bahwa kebinekaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk bersatu. Dari sila pertama hingga sila kelima terkandung prinsip-prinsip yang menuntun kita membangun bangsa dengan semangat gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional saat ini, pemerintah telah menetapkan Astacita sebagai 8 agenda prioritas menuju Indonesia Emas 2045. Salah satu yang paling fundamental dalam Astacita tersebut adalah memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Mengapa ini menjadi prioritas? Karena kita menyadari bahwa kemajuan tanpa arah ideologis akan mudah goyah. Kemajuan ekonomi tanpa pondasi nilai-nilai Pancasila bisa melahirkan ketimpangan. Kemajuan teknologi tanpa bimbingan moral Pancasila bisa menjerumuskan bangsa pada dehumanisasi. Memperkokoh ideologi Pancasila berarti menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta keadilan sosial. Dalam era globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, tantangan terhadap Pancasila pun semakin nyata. Kita menyaksikan penyebaran paham-paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi yang mengancam kohesi sosial kita. Oleh karena itu, melalui Astacita, kita dipanggil untuk melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam segala dimensi kehidupan kita, dari pendidikan, birokrasi, ekonomi, hingga ruang-ruang digital. Pertama, dalam dunia pendidikan kita perlu menanamkan Pancasila sejak dini, bukan sekedar dalam pelajaran formal, tetapi dalam praktik keseharian. Sekolah dan universitas harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas dan intelektual, serta tangguh berkarakter dan kuat dalam integritas moral. Kedua, di lingkungan pemerintahan dan birokrasi, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan, keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan. Ketiga, dalam bidang ekonomi, kita perlu memastikan bahwa pembangunan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, sebagaimana termaktub dalam sila kelima, harus menjadi orientasi utama. Usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kerakyatan dan koperasi harus terus diberdayakan agar tidak ada warga yang tertinggal dalam kemajuan bangsa ini. Keempat, dalam ruang digital kita harus membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai. Etika, toleransi, dan saling menghargai tetap harus kita tegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Mari kita perangi hoaks, ujaran kebencian dan provokasi dengan literasi digital dan semangat gotong royong. Hadirin yang saya banggakan, BPIP sebagai lembaga yang bertugas membina dan memperkuat ideologi Pancasila terus berkomitmen menghadirkan berbagai program strategis, dari pembinaan ideologi, lingkungan pendidikan, pelatihan bagi aparatur sipil negara dan aparat negara.
penguatan kurikulum Pancasila hingga kolaborasi lintas sektor untuk harus utamakan Pancasila di berbagai lapisan masyarakat. Semua ini bertujuan agar Pancasila tidak hanya dihafalkan tetapi dihidupi dan dijalankan dalam tindakan nyata keseharian kita. Namun tugas ini tidak bisa dijalankan sendiri. Kita semua, seluruh elemen bangsa dari pusat hingga daerah, dari pejabat hingga masyarakat, dari tokoh agama hingga pemuda memiliki peran penting untuk menjadi pelaku utama pembumian Pancasila. Mari kita jadikan hari lahir Pancasila ini bukan sekedar seremonial belaka, tetapi menjadi momen untuk memperkuat komitmen kita terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Jadikan setiap langkah, setiap kebijakan, setiap ucapan dan tindakan kita sebagai cerminan dari semangat Pancasila. Kita ingin Indonesia yang maju, bukan hanya sekedar teknologi, tetapi juga secara moral. Kita ingin Indonesia yang sejahtera bukan hanya dalam angka statistik, tetapi juga dalam rasa keadilan dan persaudaraan. Kita ingin Indonesia yang dihormati dunia, bukan hanya karena kekuatan ekonominya, tetapi karena luhurnya budi dan kebijaksanaan rakyatnya. Saudara-saudari sekalian, peringatan hari lahir Pancasila ini harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa berada di tangan kita. Jika kita ingin mewujudkan Indonesia Raya, maka tidak ada jalan lain selain memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi jiwa dalam setiap denyut nadi pembangunan kita. Akhirnya, marilah kita terus bergotong royong menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadikan Pancasila sebagai sumber inspirasi dalam berkarya, berbangsa, dan bernegara. Dirgahayu Pancasila, jayalah Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Siap! Gerak! Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, pagi ini kami para pemimpin dan seluruh rakyat bangsa ini bersimpuh, tengadahkan tangan, persembahkan puja dan puji. Kami bersyukur atas kemerdekaan serta anugerah yang tak terbilang yang tercurah di bumi ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, beri kami petunjuk agar peringatan hari lahirnya Pancasila menjadi momen merekatkan kesatuan dan persatuan. Anugerahi kami kebeningan hati, kejernihan pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa, bernegara dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, negeri ini punya cita-cita, mudahkanlah dalam menggapainya. Jadikan hari lahir Pancasila sebagai momentum dalam meneguhkan rasa cinta tanah air, tumbuh suburkan tenggang rasa, solidaritas atas sesama, dan gotong royong dalam membangun bangsa, sehingga kami dapat memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
Jangan tinggalkan kami dalam kesendirian dan ketidakberdayaan. Beri kami petunjuk serta kekuatan untuk membawa negeri ini ke arah kemajuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah semua dosa kami, dosa orang tua dan guru-guru kami. Ampuni para tokoh bangsa dan pemimpin kami. Terimalah amal dan perjuangan para syuhada kami. Mereka yang telah berkorban jiwa, raga, darah, dan air mata dalam upaya kemerdekaan negeri ini. Masukkan mereka ke surga-Mu, muliakan kedudukan mereka di sisi-Mu. Ya Allah, kami tak pernah lelah dan terus berharap limpahan rahmat-Mu. Kami terus meminta keluasan ampunan-Mu. Kiranya Engkau juga dapat mengabulkan segala doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undangan dimohon berdiri. Andika Bayangkari. Undangan disilakan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata! Gerak! Tegak senjata! Gerak! Inspektur Upacara disilakan kembali ke mimbar kehormatan. Strat di tempat. Gerak! Dilanjutkan dengan penyerahan SK secara simbolis, diawali dengan pembacaan keputusan Bupati Konawe. Keputusan Bupati Konawe nomor 800.1.13.1 garing 255 sampai dengan 473 tahun 2025 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil di Kabupaten Konawe. Bupati Konawe menimbang 1 dan seterusnya mengingat 1 sampai 4
memperhatikan, memutuskan, menetapkan. Kesatu, terhitung mulai tanggal 1 Mei tahun 2025 mengangkat sebanyak 219 orang sebagai calon pegawai negeri sipil. Kedua, selain gaji pokok, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Unaha pada tanggal 9 Mei tahun 2025, Bupati Konawe Haji Yusran Akbar ST Cap ditanda tangan. Tembusan 1. Kepala Kantor Regional 4 di BKN Makassar 2-5 Arsip. Daftar penerima simbolis SK pengangkatan calon pegawai negeri sipil, tenaga kesehatan dan tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe, Promasi tahun anggaran 2024. Kepada yang disebutkan namanya untuk mengambil tempat yang telah ditentukan. Fahrul Reza Maulana ST, jabatan Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi. Muhammad Ramdan SH, penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Nusul Muhammad Ramdan Eskom, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Dr. Riki Arianto Esket, dokter ahli pertama, dokter ahli pertama. Firyandi Susanto Maene SIKOM, pengendali konten internet. Eril Sanafata Tolanami ST, pengawas jaringan utilitas. Muhammad Hasan Aljupri Silondai SP, penyuluh pertanian ahli pertama. Gabriel Maurid Sonaru SH, penata kelola hukum dan perundang-undangan. Dina Munawati SE, perencana ahli pertama. Jumarno SP, penyuluh pertanian ahli pertama. Binti Siti Fatima SAK, analis kebijakan ahli pertama. Dr. Nindi Agista Kasim, dokter ahli pertama. Dr. Angel Anggita Umar, dokter ahli pertama. Aulia Kartika Chandra Eskom, Pranata Komputer ahli pertama. Angela Forensia BSAK, perencana ahli pertama. Cucu Cahyati Eskom, Pranata Komputer ahli pertama. Dokter Hewan Andi Reski Pratiwi, medik veteriner ahli pertama. Isma Aulia Nur STRP, penyuluh pertanian ahli pertama. Sri Melati Eskom, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ihiro Pratama Eskom, penata kelola sistem dan teknologi informasi. Ditetapkan di Unaha pada tanggal 9 Mei tahun 2025, Bupati Konawe Haji Yusran Akbar ST Cap ditanda tangan. Mohon kesediaan kepada Bupati Konawe untuk menyerahkan SK secara simbolis. Mohon mendampingi Wakil Bupati Konawe dan Kepala BKPSDM Kabupaten Konawe. Ihiro Pratama S. Kakajo. Wah, mereka yang pertama, Pak. Mereka yang pertama. Iya. Siap, Pak. Tunggu, saya baca ulang namanya biar jelas semuanya. Jadi ini CPNSD yang lulus. Namanya di papan namanya Moto. Iya, nanti saya yang terjemahkan, Pak. Iya. Nomor 107. Nama lengkapnya Ihiro Pratama S. Kakajo. Artinya dia yang pertama jual kacang hijau.
Ini mau dibaca SK-nya ini. Ya. Ini Pak Bupati saya laporkan. Oh ini Soleh. Iya, nama hari-harinya Angela. Nah, di dokumen map ini Angela Florencia B. Nah, kalau di papan namanya Angela F. Bartimius. Ini keluarga Toraja atau NTT? Bombana. Berarti salah saya. Iya. Oh, Ibu Jendela asli Bombana. Jendela apa Angela, Pak? Oh, Angela. Iya. Artinya bunga dari Bombana. Iya. Bunga dari Bombana, saya kembangnya. Kumbangnya. Selamat ya. Yang tadi Pak Bupati Angela, yang ini Angel, Dokter Angel. Yang kemarin tidak jelas Angel, sekarang sudah jelas karena sudah terima SK. Sanaun saja. Kembali. Oh, salaman dulu. Iya. Dilanjutkan pengucapan selamat atau pemberian ucapan selamat. Mohon berkenan kepada Ibu Bupati Konawe dan seluruh Forkopimda serta anggota DPRD yang hadir. Kami persilakan untuk
memberikan ucapan selamat kepada penerima secara simbolis pengangkatan CPNS tahun anggaran 2024. Kepada penerima disilahkan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan persembahan lagu-lagu oleh kelompok Aubade SMP Negeri 2 Unaha di bawah binaan Kepala SMP Negeri 2 Unaha Bapak Hasrudin SPD dan Dirjen Yahya Begin SPD. Selamat menyaksikan. Mohon izin teman-teman, jangan dulu bubarkan barisan, masih berlangsung upacara. Kembali ke tempat.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5.
Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya. Upacara selesai. Para komandan dapat membubarkan pasukannya. Kerjakan! Mohon perhatian untuk adik-adik Paski segera menuju ke depan panggung, foto dengan Forkopimda, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Konawe. Segera.